Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Adila Yusmahania. Ibu adalah salah satu pengajar di SMP Negeri 62 Bandung. Ibu mengajar IPA dan Prakarya. Nah, untuk MPLS hari terakhir ini, Ibu akan membahas mengenai pendidikan karakter. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Di video ini, Ibu akan membahas mengenai 3 subtema. Yang pertama ada tentang pendidikan karakter, yang kedua ada tentang perundungan atau biasa kita sebut bullying, dan yang terakhir ada tentang tata krama peserta didik. Nah, ketiga subtema ini saling berhubungan satu sama lainnya. Maka dari itu, Ibu harap anak-anak bisa menonton dan menyimak video ini dengan baik. Langsung saja ke pembahasan pertama, ada tentang pengertian karakter. Nah, karakter itu sendiri adalah akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, karakter ini biasa kita sebut watak, atau tabiat, atau ciri khas seseorang yang selalu muncul dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Selanjutnya, pengertian pendidikan karakter. Kaimudin dalam jurnal bertajuk Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013 yang diterbitkan pada tahun 2014 mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral, berakhlak, dan berefek positif konstruktif pada alam dan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pendidikan karakter. Ada 3 fungsi utama pendidikan karakter. Yang pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Nah, fungsi ini bertujuan agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi luhur. Yang kedua ada fungsi untuk penguatan dan perbaikan. Nah, fungsi ini untuk memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi atau masyarakat secara umum. Dan yang terakhir ada fungsi penyaring. Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur. Lalu, apa saja sih karakter yang dapat dinilai dalam pendidikan karakter ini? Ada 5 karakter yang dapat dinilai dalam pendidikan karakter. Yang pertama ada religius. Nah, religius ini bisa diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh peserta didik, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan lain atau biasa kita sebut toleransi beragama. Yang kedua ada nasionalis. Nah, nasionalis ini bisa ditunjukkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Yang ketiga ada integritas. Integritas ini meliputi sikap tanggung jawab, konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat individu, serta mampu menunjukkan keteladanan. Yang keempat ada mandiri. Nah, kita diharapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Dan yang terakhir ada gotong royong. Nah, dengan gotong royong ini diharapkan peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, tolong-menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas terhadap sesama.
Selanjutnya, Ibu akan masuk ke pembahasan kedua mengenai perundungan atau bullying. Di sini ada dua gambar. Yang pertama, utas di Twitter yang memberitakan bahwa siswa atau pelajar 17 tahun di Korea yang bernama Lee Hyun Sop memutuskan untuk bunuh diri setelah menjadi korban dari perundungan di sekolahnya. Lalu, ibu mencoba menggunakan pencarian di Google dengan kata kunci siswa alami perundungan. Muncul dua artikel. Yang pertama, 41% murid Indonesia alami bully. Maka dari itu, siswa SMA buat aplikasi atasi trauma dari kompas.com. Dan yang kedua ada siswa SMP rentan cyberbullying. Ini 10 ragam perilakunya, sama juga dari kompas.com. Jadi di Indonesia ini cukup banyak kasus perundungan di kalangan tingkat sekolah ya. Nah, kita langsung aja masuk ke pengertian perundungannya atau bullying itu sendiri. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Di sini ada beberapa kata yang ibu tebalkan. Yang pertama ada verbal, fisik, sosial. Yang kedua ada tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Jadi, apabila ucapan kita, perilaku kita, tindakan kita membuat orang lain merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, itu sudah termasuk kriteria dari perundungan. Maka dari itu kita harus menjaga ucapan, perbuatan atau perilaku dan tindakan kita supaya hidup kita lebih damai gitu ya, supaya tidak ada yang tersakiti oleh perilaku kita. Selanjutnya ada jenis-jenis perundungan atau bullying. Yang pertama ada perundungan fisik. Perundungan fisik adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka panjang dan jangka pendek. Perundungan fisik ini mencakup memukul, menendang, menyubit, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain. Yang kedua ada perundungan verbal. Perundungan verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata, baik secara tulis atau terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Yang ketiga ada perundungan sosial. Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan rusaknya reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Yang keempat ada cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Perundungan di dunia maya adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Yang kelima ada perundungan seksual. Dikutip dari Verywell Family, perundungan seksual adalah tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau biasa kita sebut catcalling, gerakan vulgar, menyentuh, dan materi pornografi. Selanjutnya ada dampak perundungan. Nah, perundungan ini ternyata tidak hanya berdampak bagi korban, tetapi pelaku juga bisa mendapatkan dampak dari perundungan. Kita langsung saja. Yang pertama, dampak perundungan bagi korban. Yang pertama ada dampak fisik, yaitu menurunnya kondisi kesehatan psikosomatis, gangguan tidur, dan gangguan makan. Yang kedua ada gangguan pola pikir. Contohnya ada sulit berkonsentrasi, menyalahkan diri sendiri, dan menilai diri sendiri negatif. Yang ketiga ada dampak emosional. Contohnya, seseorang itu jadi menghayati beragam emosi negatif yang akhirnya membuat dirinya runtuh atau down. Yang keempat ada perubahan perilaku. Contohnya ada menyendiri, menutup diri, atau berperilaku menyakiti diri sendiri.
Yang kelima ada dampak interaksi sosial. Contohnya kehilangan minat bergaul dan menghindari aktivitas sosial. Yang keenam ada dampak pendidikan. Contohnya menurunnya prestasi belajar dan tidak mau sekolah. Yang ketujuh ada dampak psikologis yang serius. Nah, dampak psikologis ini bisa mengakibatkan pada kematian, seperti itu. Selanjutnya ada dampak perundungan bagi pelaku. Yang pertama ada dampak emosi, yaitu hidup yang dibayangi dengan perasaan bersalah. Lalu rasa empati pun mulai terkikis. Yang kedua, munculnya stigma dari masyarakat terhadap pelaku, di mana pelaku berpotensi disebut sebagai anak nakal, anak bermasalah, atau panjat sosial. Yang ketiga ada dampak interaksi sosial, yaitu dijauhi oleh rekan sebaya dan makin terjebak dalam relasi negatif dengan kelompok lain. Yang keempat ada dirundung oleh masyarakat karena perbuatan yang ia lakukan terhadap korban. Jadi pelaku perundungan ini bisa jadi korban perundungan juga ya anak-anak. Selanjutnya ada dampak pada pendidikan, di mana pelaku bisa diberi sanksi disiplin dari sekolah, kehilangan beasiswa, atau sanksi dari kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya. Yang keenam, ada dampak hukum yang serius. Bila korban maupun pihak keluarga korban melaporkan tindakan perundungan cyber atau perundungan secara langsung tersebut ke pihak berwajib, maka pelaku bisa dituntut secara hukum yang berlaku, khususnya di Indonesia. Nah, di sini ada kiat-kiat atau cara-cara menghadapi perundungan atau bullying. Yang pertama, tetaplah bersikap tenang. Bisa dengan mengambil nafas dalam-dalam, lalu keluarkan. Yang kedua ada sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundung, pelaku atau orang yang melakukan perundungan. Yang ketiga, berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas. Hadapi pelaku dengan tenang atau tinggalkan saja perundungnya. Yang keempat, tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku perundungan dengan sopan. Yang kelima, segera menyingkir bila sudah dalam situasi yang berbahaya. Yang keenam, cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan yang dialami. Yang ketujuh, blok akun media sosial pembuli bila mengalami perundungan cyber. Lalu bisa simpan dan screenshot perilaku perundungan yang kamu terima sebagai barang bukti. Yang kesembilan, ceritakan atau laporkan perilaku perundungan yang kamu terima. Usahakan kita tidak memendamnya sendiri jika mengalami bullying, karena nanti akan khawatirnya menjadi penyakit mental. Dan yang terakhir ada hindari bersikap mendendam dan membalas perilaku perundungan tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir, Ibu akan membahas tentang tata krama peserta didik dalam menghubungi guru. Nah, di sini ada atau apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama, memberi salam dan sapaan. Yang kedua, perkenalan diri. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, to the point, langsung pada inti dan tujuan menghubungi guru itu untuk apa. Dan yang kelima, menghubungi pada jam kerja. Jam kerjanya sekitar pukul 7 sampai 4 sore, kecuali untuk keadaan darurat yang harus diketahui oleh gurunya. Seperti itu. Di sini ada contoh menghubungi guru. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, saya Adilah dari kelas 7C. Izin bertanya, kalau tugas bahasa Indonesia dikumpulkan kemana ya Bu? Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, seperti itu cara yang bisa kalian lakukan saat menghubungi guru. Yang kedua, don't atau yang tidak boleh dilakukan dan sebaiknya dihindari. Yang pertama, tidak memberi salam. Yang kedua, tidak memperkenalkan diri. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak sopan. Yang keempat, salah guru yang dituju. Di sini misalkan kalian butuh menghubungi guru matematika, tapi kalian malah menghubungi guru IPA. Nah, sebaiknya hal tersebut dihindari sebisa mungkin.
Dan yang kelima, tidak langsung pada tujuan menghubungi guru untuk apa. Yang keenam, menghubungi di luar jam kerja. Yang ketujuh, menelpon atau video call tanpa konfirmasi terlebih dahulu melalui chat. Karena kita tidak tahu aktivitas yang sedang dilakukan guru itu apa. Walaupun guru itu terlihat online, bisa jadi guru tersebut sedang menjelaskan pembelajaran di kelas selanjutnya atau bagaimana. Nah, jadi hindari menelpon atau melakukan video call. Seperti itu. Di sini ada contoh chat yang kurang sesuai dengan peraturan. Yang pertama, Bu, tugas yang belum apa aja? Ini sangat tidak dianjurkan ya, karena kita tidak tahu itu siapa yang mengirim pesan ke kita. Seperti itu. Dan apa tujuannya, tugas apa yang dicari, seperti itu. Yang kedua, P, Bu, tugas bahasa Indo yang mana aja, Bu? Dikumpulinnya kapan? Nah, ini juga tidak dianjurkan karena P itu apa gitu. Kita kan memiliki salam resmi ya, ada Assalamualaikum, ada selamat pagi Bu, ada salam sejahtera dan lain sebagainya. Gunakan salam yang resmi. Dan juga di chat kedua ini, si siswa ini, peserta didik ini mengirim pesan pukul 9 malam, lalu ada jeda di tiap chatnya, tidak to the point, seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengirim pesan di waktu istirahat guru, seperti itu. Dan yang terakhir ada P, Bu, ada tugas gak buat besok? Nah, ini juga dihindari ya anak-anak sebaiknya. Ini juga ada contoh, ada 2 orang siswa yang menelpon ke gurunya, menelpon serta melakukan video call. Nah, sebaiknya ini juga dihindari ya anak-anak, karena guru pun memiliki privasinya, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang pendidikan karakter, perundungan, dan tata krama peserta didik. Ibu harap siswa-siswi SMP 62 memiliki karakter yang baik dan benar ya, sehingga bisa keluar semua potensi yang ada di diri anak-anak dan berhasil mengharumkan nama sekolah ke prestasi nasional. Ada beberapa quote yang Ibu suka. Ada, knowledge is power but character is more. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, terakhir ada cuplikan Beauty in Diversity, Spread Love and Kindness. Artinya, indah dalam perbedaan, tebarkan cinta dan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Ibu akan membahas mengenai 3 subtema. Yang pertama ada tentang pendidikan